Halo sahabat Rian Lukis, berjumpa lagi. Nah, kali ini dalam pertemuan sekarang kita akan membahas tentang materi lomba menggambar, lomba melukis, juga untuk lomba festival lomba seni siswa nasional ya teman-teman. Nah, kira-kira untuk lomba ini bagaimana ya? Lomba tersebut banyak ya teman-teman. Ada lomba membatik, ada lomba menggambar batik, membuat desain batik. Itu sudah banyak ya teman-teman. Ada juga lomba mewarnai, ada lomba menggambar, ada lomba melukis. Itu juga berbeda. Nah, di sini juga ada lomba untuk anak-anak kelas TK, biasanya adalah lomba finger painting, yaitu menggambar menggunakan sejenis gel atau pewarna, hanya menggunakan jari saja teman-teman, tidak menggunakan alat lain selain jari. Namanya juga finger painting atau menggambar pakai jari. Nah, di sini Kak Rian Lukis akan memberi ide, memberi sebuah gambaran kepada teman-teman yang ingin mendalami sebuah karya persiapan lomba. Mari ikuti foto-foto berikut anak-anak didik Rian, juga penjelasan dari gambar itu tersebut. Nah, teman-teman, yang pertama Kak Rian akan bahas tentang membuat lukisan atau gambar desain batik, yaitu ciptaan kita, bukan karya orang lain, karena untuk lomba yaitu ciptaan kita ya teman-teman. Boleh inspirasinya dari orang lain, tapi kita harus beri tambah-tambahan minimal seperti itu. Nah, apa itu batik? Nah, seperti karya yang satu ini. Kalau untuk lomba, kita harus perhatikan kita itu lomba di wilayah daerah mana. Misalnya kita lomba di Kabupaten A dan Provinsi A. Nah, ciptakanlah gambar batik yang menyangkut dengan kita punya provinsi itu sendiri. Kalau kita berada di seperti saat ini adalah batik Jambi, karena kita juga berada di daerah lingkungan wilayah Jambi teman-teman. Nah, jadi yang paling penting tentang batik adalah dari katanya adalah batik. Tik, kalimat tik tersebut adalah artinya titik. Jadi di dalam gambar batik harus ada titik-titiknya. Kalau tidak ada titik-titiknya, berarti kesimpulannya bisa dikatakan itu belum membatik. Ya teman-teman, perhatikan gambar ini, ada titik-titiknya sebagai syarat aja. Nah, mari teman-teman dipelajari lagi dan dicoba agar teman-teman bisa diperhatikan juri untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya, alias juara 1 ya teman-teman. Dari mana kita mendapatkan konsep gambar batik? Yaitu kita ciptakan dari lingkungan kita. Kalau kita di Provinsi Jambi misalnya, apa yang ikon-ikon tertentu di Jambi, kita angkat. Kalau kita di Sumatera Barat, apa yang ada di Sumatera Barat, kita angkat, seperti itu. Makanya saya di Jambi bikin gambar batik sawit ya teman-teman, karena di Jambi mungkin banyak sawit. Bisa juga batik sawit ini diangkat untuk daerah Riau. Nah, untuk di Sumatera Barat, apakah ikan atau gambar rumah gadang dan lain sebagainya, itu bisa teman-teman kerjakan untuk membuat gambar batik tadi. Berikutnya kita akan membahas tentang lomba gambar bercerita. Nah, apa pula itu gambar bercerita? Gambar bercerita adalah salah satu cabang lomba festival lomba seni siswa nasional untuk kategori SD ya teman-teman. Gambar bercerita tersebut adalah gambar yang bisa kita baca dari rangkaian gambar ke gambar, ternyata mengandung sebuah cerita. Seperti gambar adik kita, Afra Salsabil, yang masih duduk di kelas 2 SD. Dia juga sudah mendapatkan juara yang sangat istimewa, yaitu juara 1.
bisa kita lihat dari pojok kiri atas ada seorang pemancing yang cemberut atau sedih karena dia tidak mendapatkan ikan. Nah, jabaran ceritanya di sini adalah diawali dengan sebuah acara adat, misalnya itu ada acara tari-tarian juga, ada orang dinas-dinas tertentu memberikan bantuan bibit ikan ke sungai. Ya, di atas ya. Didampingi juga sekelompok tim tari. Nah, di bawahnya sang ibu yang tadi memancing sudah bahagia dari raut wajah senyumnya. Dia juga mendapatkan ikan. Dan gambar paling bawah adalah pesta rakyatnya, di mana ada yang menjala, ada memancing, menangkap ikan, dan ikannya sudah banyak yang didapatkan. Juga dikasih aksesoris gambarnya seperti pedagang es, pedagang sate. Nah, di sini ada public figurnya seperti adat Jambi ya teman-teman, karena saya di sini waktu ini adalah membawa lomba di wilayah Jambi. Jadi ada gambar pohon karet juga, sebuah status pertanian Jambi ya, juga baju adat Jambi. Nah, teman-teman juga harus punya filosofi terkait di mana lomba ini berada. Jadi kalau kita di Sumatera Barat, mungkin objek-objeknya atau acara di dalam gambar ini juga yang berkaitan dengan Sumatera Barat. Kalau kita berada di Jawa juga objek-objeknya Jawa, kalau Bali juga Bali. Berarti kita harus paham itu supaya gambarnya bisa juara. Karena ini festival lomba seni siswa nasional yang akan menuju nasional, membawa nama daerah provinsinya masing-masing nantinya ya teman-teman. Semoga teman-teman para tim lomba paham tentang ini. Nah, dalam gambar bercerita yang satu ini adalah edaran buku petunjuk ya, buku teknisnya yang diedarkan dari Nasional Pusat, mengajak kita menggambar sesuai dengan aliran arah jarum jam, yaitu dari kiri ke kanan memutar ke bawah seperti itu, di dalam satu frame atau tidak ada pembatasnya, yaitu gambarnya lepas di dalam satu kertas tapi berputar. Begitu bunyi suara buku petunjuk teknisnya ya teman-teman. Nah, dalam gambar ini saya bikin orangnya yaitu adalah bertiga orang yang di copy paste berpindah-pindah tempat. Jadi gambarnya adalah yang pertama kelompoknya mengambil bambu, setelah itu dia berpindah tempat, bambu tersebut dipotong-potong, dilanjutkan dengan turun ke bawah. Gambar ketiga, bambu telah dibentuk menjadi sebuah alat instrumen musik ya. Dan finishnya, kesimpulannya di gambar keempat di pojok kiri bawah. Alat tersebut digunakan untuk alat musik tradisional, yang mana yang baju biru menggunakan propertinya dari bambu, yaitu properti alat penangkap ikan ya teman-teman. Dan di kiri kanannya adalah alat musik. Nah, seperti itu ceritanya. Inilah yang dinamakan dengan gambar bercerita ya teman-teman. Tapi gambar bercerita kalau untuk lomba, yaitu kita harus jeli, kita harus tahu dulu juknisnya atau judulnya atau temanya yang diedarkan oleh panitia. Jadi gambar seperti ini tidak seolah-olah seperti ini selamanya. Oke, semoga teman-teman mengerti. Nah, sekarang kita lanjut ke kategori lomba melukis. Ya teman-teman, di sini medianya menggunakan kertas dengan ukuran 40 cm x 60 cm. Nah, di sini saya masih membawa nama daerah Jambi. Jadi saya mengangkat melukis itu temanya adalah budaya negeriku, seperti di juknis panitia. Jadi karena saya di Jambi, saya beridekan untuk membuat gambar orang sedang membatik, karena di Jambi juga ternama atau terkenal dengan istilah batik Jambi. Jadi saya mengangkatnya adalah budaya membatik. Tapi kita juga harus kasih hiasan seperti sawah-sawah di belakang, ada pohon, rumput, dan lain sejenisnya. Jadi semoga teman-teman paham kalau melukis itu juga harus punya tema ya teman-teman. Dilanjutkan dengan gambar kedua. Nah, di gambar ini
adalah gambar budaya negeriku yang saya angkat masih di daerah Jambi juga, atau di daerah umumnya ya, di mana-mana. Di sini Jambinya saya angkat karena ada seorang ibu-ibu pakai tekulu Jambi, tekulu yang khas Jambi ya, pakai batik Jambi ya. Nah, baju kurung, baju di atasnya polos dan di bawahnya batik Jambi juga. Nah, di sini adalah budaya orang mau seperti hajatan atau nikahan atau apa-apa, dan di depan rumahnya ada orang memasak gulai bersama-sama atau memasak bersama-sama, atau bahasa umumnya adalah rewang. Nah, dihias dengan ada hamparan sawah, rumah tuo ya, atau rumah papan, rumah panggung ya, itu juga termasuk budaya ya teman-teman. Dan dihiasi juga dengan ayam-ayaman. Oke teman-teman, semoga kawan-kawan semuanya tahu kalau melukis itu ada tema yang kita angkat, jangan hanya sebatas melukis bebas aja. Ini lomba ya teman-teman. Jadi teman-teman harus baca juknis, baca perintahnya, baca temanya. Semoga teman-teman bisa dan teman-teman semuanya juara. Oke?